kita yakin Pak Erlangga akan bisa menjadi solusi Indonesia kalau beliau menjadi presiden Indonesia. Politik kalau dipegang oleh orang tepat, saya yakin akan bisa bermanfaat untuk masyarakat yang luas. Wajah ini ladung sultan nasiron. Anugerahilah aku dari sisimu kekuatan yang menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di podcast Golkar Sidoarjo TV level up. Hari ini sudah luar biasa, podcast Golkar Sidoarjo TV mendapatkan kehormatan. Ini sudah ada tamu istimewa. Ini ada Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Bapak Sarmuji. Assalamualaikum. Sungguh kehormatan bagi kami. Ini Pak Ketua bisa berpodcast Sidoarjo. Alhamdulillah, saya juga sudah sering buka-buka podcast Golkar Sidoarjo dengan ciri khas Mas Nahan, sirap opera. Ada tagline-nya juga. Apa tagline-nya? Rambut putih kalau itu. Oh iya. Persiapannya lah. Mantap. Menarik kita ngomong hari ini, apalagi di medsos ya. Ini sudah ramai perang baliho. Ya pokoknya intinya, kalau seolah-olah ngomong besok itu sudah pilpres. Padahal belum tentu kan, masih panjang. Nah ini yang dialami oleh teman-teman partai, terutama Jaksar sebagai ketua. Karena juga merasakan seperti itu, situasi yang semakin memanas ini. Ya makin dekat ke tahun 2024 akan makin ramai. Mungkin malah sekarang ini baru pemanasan ini. Yeah. Nanti akan jauh lebih ramai. Isu-isu politik juga akan jauh lebih banyak. Dunia medsos akan jauh lebih hiruk-pikuk daripada sekarang ini. Kalau sekarang sudah kelihatan tim-timnya main medsos, mungkin juga sudah ada yang buzzer bermain, nanti akan lebih banyak. Akan lebih seru. Menarik ketika ngomong Golkar dengan ketua umum yang ini sudah menyiapkan semangat untuk maju konsultasi. Orang melihat ini bagian dari cocktail effect. Tentu Golkar juga punya perhitungan sendiri kan. Efek ekor jas itu juga salah satu mungkin yang diharapkan. Tapi saya yakin Golkar punya pertimbangan sendiri. Hitung-hitungan politiknya pasti ada. Pak Erlangga dijadikan sebagai presiden. Ya kalau kita bukan hanya mengharapkan kotel efek ya, tidak hanya mengharapkan efek ekor jas, tapi kita sungguh-sungguh menyiapkan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Karena dengan keyakinan bahwa Pak Erlangga itu mampu memimpin Indonesia. Bahkan Pak Erlangga punya kapasitas untuk memberi solusi terbaik bagi Indonesia. Itu yang mendorong kita untuk bersungguh-sungguh mencalonkan Pak Erlangga sebagai calon presiden, bukan semata-mata karena berharap ada efek ekor jas tadi, tapi kita berharap Pak Erlangga betul-betul jadi presiden, karena kita yakin Pak Erlangga akan bisa menjadi solusi Indonesia kalau beliau menjadi presiden Indonesia. Dan memang hitungannya sudah matang untuk sana. Iya. Kalkulasi politiknya. Kita partai yang memiliki kursi 14,sekian% di parlemen. Kalau presidensial thresholdnya itu 20%, kita hanya butuh menggandeng satu partai lagi untuk bisa memenuhi ambang batas minimal itu ya. Ya, presidensial threshold. Ya. Terkait dengan Jawa Timur sendiri, pasti juga ada hitung-hitungan. Kita nanti di 2024 ada juga pilkada. Ini serentak. Ini pertama kali dalam sejarah kita gubernur sama pilkada di kabupaten dilaksanakan barengan pada tahun politik. Ini kan tentu akan menyita banyak energi ya. Persiapan tentu target strategi sudah disiapkan oleh Jaksar sebagai ketua DPD Golkar Jawa Timur. Ya kalau pilkada, kebetulan pilkadanya itu nanti setelah pemilu legislatif. Jadi kemenangan di pemilu legislatif akan sangat menentukan apakah kita bisa memberangkatkan calon gubernur atau calon bupati atau calon wali kota pada pilkada 2024. Pileg diperkirakan akan dijadwalkan bulan Februari. Sedangkan pilkadanya kemungkinan September atau Oktober. Jadi dengan demikian hasil pemilu hasil pileg akan menjadi tolok ukur untuk pencalonan di pilkada kabupaten kota maupun provinsi. Ini menarik juga ini Golkar juga saya pikir sudah berkenal luar biasa perubahan sejarah
Golkar ini semakin mulai kritis dengan semangat Golkar partai modern. Ya. Kalau stigma Orde Baru saya pikir sudah nyaris tidak ada ya. Dulu memang tahun 2009 saya masih ingat waktu baru pertama masuk di dapil saya, itu stigma Orde Baru itu ada di beberapa tempat, beberapa wilayah, terutama pada basis-basis hijau, basis P3 dulu ya, itu Golkar sulit untuk menerima. Tetapi ternyata begitu kita masuk melakukan pendekatan, lalu bersosialisasi, berinteraksi, terus ternyata ada kesamaan kultural, ternyata lebih banyak lagi persamaan-persamaan. Justru daerah-daerah yang tadinya menolak Golkar itu bisa menjadi basisnya Golkar. Ini pengalaman pribadi saya sebagai anggota legislatif yang dulu memulai merintis di daerah-daerah yang bukan basis Golkar pada Orde Baru. Bahkan saya memenangkan pertarungan di basis desa yang dulu pada masa Orde Baru pun tidak pernah menang Golkar. Nah, ini berbeda. Ya, bisa membaca. Menarik sekali itu menurut saya. Di zaman Orde Baru yang Golkar berkuasa saja di desa-desa itu tidak menang, tapi justru sekarang di pasca reformasi Golkar malah menang di dapil-dapil saya. Iya. Kalau ngomong partai modern, itulah partai yang bisa paling mengerti jawaban persoalan di bawah. Itu salah satu ciri partai modern. Dan ini sudah dilakukan oleh Golkar dengan gaya bisa mewujudkan perwakilan ini keinginan rakyat. Ini hadir di wajah Golkar yang baru seperti ini. Nah, ini situasi yang kalau dikembalikan ke wilayah Jawa Timur, ini berada di habitat yang bukan wilayah kuning, bukan wilayah betul. Jadi kami menyadari begitu kita menerima SK penugasan dari DPP, kami mempelajari bahkan menghayati betul tentang genealogi politik. Partai itu sebenarnya punya gen, seperti juga yang lain itu punya gen, seperti itu bukan punya gen. Partai sebenarnya punya genealogi politik yang bisa dicermati dari penanggalan ideologisnya. Kalau di Jawa Timur, kalau kita merujuk pada hasil pemilu tahun 55, itu Golkar memang bukan basisnya di Jawa Timur. Kenapa kok perlu menuju tahun 55? Jauh sekali ya. Karena pada tahun 55 itu ideologi bisa ditampilkan secara vulgar. perang ideologi. Bahkan Bung Hatta mengatakan zaman-zaman itu sebagai ultra demokrasi. Karena tampak sekali ideologisasi partai dan ideologi ditampilkan secara vulgar. Kepentingan ideologis jauh lebih dominan dibandingkan kepentingan bersama. Lalu kemudian kita bisa ketahui pada tahun 55 itu pemenang pemilu di Jawa Timur itu adalah Partai NU 32,9%, lalu PKI kalau nggak salah 22%, PNI 21%, Masyumi 11%, dan partai-partai kecil yang lain. Pada waktu pasca reformasi, daerah-daerah yang basisnya PNI kemudian mengubah wujud dari PDI, daerah yang partai NU akan mengubah wujud dari PKB. Artinya kita bisa lihat kalau hasil pemilu tahun 55 seperti itu, 32% partai NU, kemudian PKI 22%, PNI 21%, kita bisa tarik penanggalannya pasca reformasi itu kondisi Jawa Timur seperti apa. Dan memang pasca reformasi bisa dibilang Jawa Timur adalah kandangnya PKB, karena tadi itu genealogi politiknya tadi itu PKB memenangkan pemilu di Jawa Timur kecuali 2 kali. Pertama kalau nggak salah tahun 2004 atau 2009 ya. Pokoknya sekali itu PKB kalah, dan yang terakhir yang kemarin PKB kalah. Tapi sisanya dimenangkan oleh PKB pemilu pasca reformasi. Pada kekalahan yang pertama itu karena ada kekacauan di PKB waktu itu, pecah, kemudian ada yang bentuk partai PKNU dan sebagainya. Lalu PKB kalah pada pemilu tahun 2009 atau 2004 saya lupa. Kemarin PKB kalah oleh PDI karena mungkin
faktor kotel efek presiden ya. Dan mungkin basisnya juga genologi politiknya juga masih nyambung. Golkar belum pernah memenangkan pertarungan pasca reformasi. Bahkan kemarin pemilu 2019 Golkar berada di urutan kelima. Itu artinya masih jauh dari usaha untuk menang, masih jauh. Nah, kira-kira itulah kaitan genologi politik. Kalau tadi dibilang bahwa Jawa Timur bukan basis Golkar, jawabannya memang iya, berdasarkan analisis genologi politik. Lalu caranya untuk menang seperti apa? Caranya Golkar untuk bisa eksis atau untuk naik kelas atau level up itu harus seperti apa? Pertama, kita tentu harus menyesuaikan dengan genologi politik. Harus mainstream masyarakat Jawa Timur itu seperti apa genologi politik, perilakunya seperti apa juga harus kita pelajari. Dan kita suka atau tidak suka harus melakukan pendekatan ke arah itu satu. Kedua, ada sekelompok irisan demografis yang sangat besar dan sebenarnya bias ideologisnya kecil, tidak besar. Orang-orang yang tua itu bias ideologisnya kuat. Artinya kalau dulu sudah milih suatu partai, ya udah kita akan memilih partai itu selanjutnya. Itu usia di atas 40 tahun pasti sudah mengalami beberapa kali pemilu, dan kecenderungan orang yang mengalami beberapa kali pemilu sulit untuk melakukan perubahan, mengubah pilihannya itu sulit. Tetapi ada kelompok demografis yang sangat besar, pemilih politik yang nanti mungkin 60% itu akan oleh mereka akan ada di kelompok demografis yang biasa disebut sebagai kaum milenial dan generasi Z. Itulah yang akan kita coba pengaruhi, dan kita bisa mempengaruhi itu lebih mudah dan melalui pendekatan yang sangat privat melalui media sosial. Melalui media sosial, informasi bisa mengalir tanpa diketuai oleh sebelahnya. Nah, kira-kira itu yang sedang kita lakukan. Karena itu kita melakukan apa yang kita sebut sebagai revolusi komunikasi. Nah, ketika ditarik garis menambah lagi, situasi yang terjadi di Jawa Timur kurang lebih terjadi sama di Sidoarjo. Betul. Sidoarjo berada di basis yang merah sama hijau ya. Hijau dan merah. Perintah juga punya 5. Ya. Artinya pendekatan apa yang dilakukan di Jawa Timur mungkin juga akan berefek ke Sidoarjo, dan apa yang terjadi di Sidoarjo juga akan mempengaruhi. Iya, betul. Miniatur Jawa Timur mungkin ada Sidoarjo. Betul. Kebetulan itu tadi saya juga berbincang sama Ketua DPD dan saya sampaikan juga di Rakerda. Golkar Sidoarjo sudah melakukan sesuatu yang kira-kira frekuensi sama dengan apa yang dilakukan oleh Golkar Jawa Timur, yaitu tadi melakukan revolusi komunikasi. Revolusi komunikasi itu sebenarnya secara substantif itu menjadikan partai terhubung dengan konstituennya. Selama ini partai itu sebenarnya terputus dari rakyatnya, dan partai kesulitan untuk mencari media untuk bisa bersambung dengan masyarakat itu kesulitan. Taruhlah selama ini mengandalkan pertemuan-pertemuan langsung tatap muka. Berapa banyak kita bisa melakukan pertemuan tatap muka? Berapa orang bisa kita jangkau? Pasti terbatas, dan pembiayaannya pasti juga besar. Iklan mungkin bisa dilakukan, tapi iklan atau melakukan pemasangan baliho itu komunikasi yang salah, tidak interaktif, tidak bersambung juga. Apa yang diinginkan oleh masyarakat dan apa yang dirasakan oleh partai itu sering tidak nyambung. Lalu ada satu instrumen baru yang akhir-akhir ini sangat menonjol, yaitu media sosial. Media sosial itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi jembatan antara partai dengan rakyat. Melalui media sosial rakyat menerima informasi, dan melalui media sosial juga rakyat berinteraksi pada partai, bisa menyampaikan aspirasinya melalui forum-forum kolom-kolom komen, menyampaikan aspirasinya bahkan melalui direct message, DM bisa, inbox bisa. Nah, itu yang kita manfaatkan. Kita memanfaatkan sejauh mungkin, seluas mungkin media sosial untuk menjadi jembatan komunikasi antara Partai Golkar dengan
rakyat. Konstituen ya. Konstituen. Ngomong milenial ini secara perilaku politik ini sangat susah ditebak. Mereka berubah-ubah. Meritokrasi yang mereka sekarang agungkan itu kan, itu menjadi pertanyaan, bisa nggak partai ini langsung menembak ke mereka gitu kan, dengan pola seperti itu? Kalau milenial akan memilih berdasarkan persepsi mereka. Mereka akan memilih berdasarkan informasi yang didapat. Semakin banyak mereka memperoleh informasi tentang partai, khususnya Partai Golkar, semakin berkemungkinan mereka memilih Partai Golkar. Jadi usaha untuk membangun persepsi itu ya dengan mengirimkan informasi selengkap mungkin kepada mereka, karena mereka adalah generasi yang sangat well informed, sangat terpelajar, terus mencari informasi kemana-mana untuk bisa mengambil keputusan. Dan yang istimewa sebenarnya di generasi ini, di era sekarang, kalau dulu anak itu menyesuaikan pilihannya dengan bapaknya, pada saat sekarang mungkin bapaknya akan menyesuaikan pilihan pada anaknya. Kenapa? Karena anaknya dianggap lebih well informed, lebih mengetahui informasi-informasi di luar, dan mungkin bapaknya akan bertanya pada anaknya, sajane partai ini piye? Kira-kira begitu. Ini memang siapa sekarang kita ngomong komunikasi, teknologi sama IT, itu siapa yang menguasai itu yang akan memenangkan. Bahasanya sederhananya seperti itu sekarang gitu kan. Pola pendekatan politik itu berubah. Tidak seperti dulu lagi ketika orang konvensional bottom up itu kan sekarang muncul gitu kan. Iya, itu betul. Jadi informasi akan mendominasi usaha untuk membangun persepsi. Karena gini, sebenarnya orang milih atau nggak milih itu tergantung persepsi yang saya sampaikan tadi. Bahkan kalau kita ngomong elektabilitas partai hari ini, kan pemilunya belum ada. Belum. Oh, itu atas dasar apa? Sebenarnya atas dasar fungsi persepsi. Jadi karena persepsi yang ditanya, yang disurvei itu hitungan, oh partai ini baik, partai ini harus saya pilih. Nah, itulah kemudian wujudnya adalah elektabilitas. Lalu fungsi persepsi dari mana? Ya tadi itu, dari banyaknya informasi yang mengalir pada individu-individu. Bangunan citra positif partai kunci. Ya, betul. Dengan kesibukan Cak Sar sebagai juga anggota legislatif DPR RI, memimpin wilayah Jawa Timur yang luar biasa, 38 kabupaten kota, tentu banyak menyita waktu. Ya. Dengan kehidupan seperti itu, saya pikir bagaimana Cak Sar mengkomunikasikan dengan keluarga. Ini kan saya pikir juga persoalan kita ngomong. Ya. Ya, dukungan keluarga sangat menentukan ya. Pengertian keluarga jangan mendukung kita. Kebetulan istri saya juga orang Sidoarjo, jadi orang Sidoarjo, lalu pernah menjadi aktivis, jadi tahu betul kehidupan aktivis seperti apa. Sama-sama pernah memimpin organisasi mahasiswa. Jadi tahu juga kalau menjadi pemimpin itu ada konsekuensinya, dan konsekuensinya ya kemudian waktu akan banyak dipergunakan untuk apa yang dipimpin. Karena saya memimpin Golkar Jawa Timur, ya konsekuensinya waktu untuk Golkar Jawa Timur akan menyita banyak sekali waktu saya. Kemudian pertanyaannya, keluarga gimana? Gitu. Saya kadang-kadang mengajak keluarga di sela-sela konsolidasi partai. Bagi orang yang sangat sibuk, punya kesibukan yang tinggi, mengajak keluarga untuk sambil bekerja atau sambil konsolidasi partai itu menurut saya salah satu solusi. Barangkali itu kompensasi yang harus kita berikan kepada keluarga. Kadang perjumpaannya ya banyak di mobil dalam perjalanan, tapi tidak apa-apa. Yang penting kan ada komunikasi, meskipun dalam mobil pada waktu kita ada misalkan, apalagi kalau jauh tempatnya, lebih sering lagi berkomunikasi. Kalau misalkan Surabaya Banyuwangi 7 jam, berarti kita dalam mobilnya 7 jam. Kualitasnya lebih ini ya. Kualitasnya juga ada, dan waktunya juga panjang. Bayangkan untuk cari waktu 7 jam berkomunikasi bersama istri dan anak, itu sulit sekali.
sulit sekali. Kadang kita sampai malam, udah baru nyampe rumah, di rumah sudah nunggu tamu, ya, sampai jam 2 lalu tidur. Waktu untuk berkomunikasi kan sangat terbatas. Tetapi dengan mengajak keluarga sama-sama, oke, kita ke Banyuwangi atau ke Jember, yang kampus saya dan kampus istri, banyak kawan-kawan di sana. Oke, kita ke Jember sama-sama, nanti kita temui kawan-kawan setelah acara-acara partai. Ya, masalah menjadi lebih ringan kita selesaikan. Artinya restu dari keluarga, dukungan, support itu bukan persoalan. Bahkan kalau misalnya perjanjian lebih karir lagi mendukung, saya yakin keluarga juga akan mendukung. Iya, ya, faktor keluarga menentukan sekali. Faktor keluarga menentukan sekali. Jadi apalagi bagi seorang politisi yang banyak sekali tersita waktunya, pengertian keluarga akan sangat menentukan kita. Sampai ke arah 2024 nanti juga akan mendukung saya. Iya, insyaallah. Kalau dukungan orang tua, misalnya mengarahkan besok jadi apa kalau bisa atau menjadi ini aja, itu muncul nggak seperti itu di keluarga Cak Sarmuji? Enggak, jadi keluarga saya itu keluarga yang sangat sederhana ya. Bapak saya itu nggak lulus SD, bahkan dulu kalau nggak salah hanya kelas 2 SR. Ibu saya hanya 4 SD, kelas 4 SD. Jadi beliau dari sisi wawasan yang makro, yang global itu pasti tidak memberikan arah ke saya, ke gambaran. Beliau adalah orang yang sederhana, orang yang utun. Bahkan bapak saya itu punya tambak yang cukup banyak, cukup luas, tapi beliau tidak pernah menggunakan 1 rupiah pun uang bank untuk membiayai tambaknya, itu nggak pernah. Artinya orang yang sangat sederhana. Dari sisi kehidupan sosial juga sederhana. Meskipun bukan miskin, karena bapak saya dari sisi aset cukup punya lumayan gitu. Punya tanah yang cukup luas di Surabaya, tambak cukup luas, tetapi pergaulan sosialnya tidak luas. Jadi pasti nggak mengarahkan saya untuk boleh jadi apa, jadi anggota DPR, nggak mungkin. Sesuatu yang tidak bakal saya dapatkan gitu. Tetapi mereka bekerja keras, luar biasa, mendoakan, mendukung, pokoknya harus sekolah setinggi mungkin. Nah, istimewanya bapak saya harus semua anaknya sarjana. Itu aja yang diminta oleh bapak. Iya, ya. Masa kecil banyak dari Surabaya? Masa kecil di Surabaya, saya SD di SDN 270 Surabaya di Medoan. Lalu SMP di SMP 17 Tenggilis Surabaya. SMA di SMA 16 Prapen Surabaya, lalu kuliah di Jember. Bapak saya aslinya Ponorogo, ibu saya aslinya Tulungagung. Masa kecil sampai SMA di Surabaya, kuliah di Jember. Jadi cukup banyak sentuhan Jawa Timur dan berbagai daerah, cukup banyak. Masa kecil saya juga di sekolah SD yang Deso ya, Surabaya. Waktu itu di Medoan Ayu adalah daerah yang pinggir sekali, bukan seperti sekarang ada Mayer gitu. Dulu pinggir sekali. Dulu saya masih ingat benar, sampai sekarang saya masih ingat. Guru SD saya itu kalau musim penghujan itu berjalan kaki dari kira-kira Rungkut ke Medoan Ayu. Sebelum Abdi masuk desa menghubungkan membangun jalan yang menjadi penghubung antara Medoan Ayu dan Pandowo. Kira-kira itu. Jadi saya kalau pagi itu kalau musim hujan menunggu guru itu lihat sawah. Oh, Bu Guru datang, Pak Guru datang. Nah, sambil menenteng sepatunya di Surabaya waktu itu. Jadi ya kehidupan yang menarik menurut saya. Dari awal memang sudah menentukan apa mau ketika kuliah, saya pikir masuk ke wilayah terus aktif di kegiatan kemahasiswaan itu mau mengarah ke organisasi, biasanya aktivis itu lanjut ke politik. Itu kalau sudah memutuskan di kuliah. Tapi saya yakin dari awal itu kan pasti ada gambar besarnya menjadi seperti apa. Ada terbersit nggak seperti menjadi politisi? Kalau menjadi politisi sempat terbersit waktu kuliah sudah terbersit ya. Kenapa terbersit? Karena ada satu doktrin sebenarnya bahwa kita itu lahir di muka bumi itu menjadi khalifah di muka bumi. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi khalifah.
Jadi khalifah itu artinya menjadi pemimpin dan tugasnya itu adalah memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi itu hanya bisa dicapai kalau kita memegang peranan yang cukup luas, dan itu bisa dilakukan melalui politik sebenarnya. Kenapa melalui politik? Karena hanya melalui politik urusan masyarakat itu bisa dikelola. Kita lahir itu terikat sama politik karena harus ada akte itu produk politik, produk undang-undang. Sekolah itu juga produk politik karena ada diatur undang-undang. Hampir semua rasanya ya. Semua kehidupan kita mulai lahir sampai mati sebenarnya berurusan dengan politik. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu sebenarnya berurusan dengan politik. Karena itu politik harus dikelola oleh orang yang tepat, dan politik kalau dipegang oleh orang yang tepat saya yakin akan bisa bermanfaat untuk masyarakat yang luas. Terkait dengan gaya kepemimpinan Cak Sarmuji, saya pikir sukses Bambang Sidoarjo, Jawa Timur khususnya berubah pelan-pelan. Partai Golkar ini menjadi partai yang mulai disenang ya, transformasi menjadi partai politik yang partai modern. Itu saya pikir juga nilai plus. Cak Sarmuji punya jaringan yang luas, partai juga besar. Ini potensi maju ke Jalan Pahlawan nanti 2024. Berkontestasi ke arah sana. Saya itu gini, saya itu orang yang bisa dikatakan nyaris gak punya cita-cita sebenarnya saya ini. Saya mengalir seperti air saja. Saya nggak tahu mau di mana, mau dibawa kemana takdir saya. Arah angin nasib akan membawa saya kemana, saya tidak tahu sebenarnya. Lebih banyak ditentukan mendekati kontestasi. Misalkan saya dulu tidak bisa membayangkan saya akan menjadi anggota DPR RI. Kalau itu saya memang punya keinginannya, karena saya terjun dalam dunia politik pasti ada visi yang harus saya bawa. Keinginan saya menjadi Sultanan Nasir, menjadi kekuatan yang menolong, menjadi wajah min ladunka Sultanan Nasir, anugerahilah aku dari sisimu kekuatan yang menolong. Tetapi saya tidak bakal tahu Sultanan Nasir model apa yang akan diberikan oleh Tuhan kepada saya itu, saya tidak pernah tahu, dan saya sebenarnya tidak berani bercita-cita. Sudah jadi anggota DPR, alhamdulillah. Setelah itu saya serahkan semuanya pada Allah saja, akan dibawa kemana arah takdir politik saya. Gitu kira-kira Mas Nana. Terima kasih Kak Sar untuk support dan dukungannya bagi podcast kami di Sidoarjo. Jadi sebagai bagian dari kami untuk mendekatkan diri kepada masyarakat Sidoarjo. Terima kasih, saya juga mengapresiasi Golkar Sidoarjo. Seluruh langkah-langkahnya saya amati, satu frekuensi dengan apa yang dilakukan provinsi. Bahkan podcastnya menurut saya dengan host si rambut perak ini luar biasa. Lagi terima kasih Cak Sarmuji, sukses untuk semua.